Jadi kemarin yang ikut cuma 276 orang dan yang lulus 119 orang. Nah, jadi itu tadi penjelasanku secara singkat tentang proses kemarin ya di seleksi di Sragen. Ternyata yang lulus 119 orang. Selamat buat kalian yang sudah lulus. Dan bukan sampai situ saja ya untuk seleksinya. Nanti masih ada tes Kakunin bahasa Jepang, tes MCU, terus selanjutnya nanti ada pelatihan daerah, pelatihan pusat, baru bisa berangkat ke Jepang. Di sini aku sangat merekomendasikan buat teman-teman yang ingin magang ke Jepang itu ikutan aja program IM Japan ini. Kenapa aku rekomendasikan? Karena program ini itu gratis tanpa dipungut biaya ya untuk seleksinya. Konnichiwa minasang, selamat datang lagi di channel Edipini, channelnya Kensuse dan X Manggang. Oke, minasang, seperti yang di judul, aku akan ngebahas tentang informasi terbaru seleksi magang ke Jepang IM Japan. Nah, di video 1 bulan yang lalu, aku sempat ngebuat video tentang jadwal seleksi magang ke Jepang gratis melalui program pemerintah ya. Itu di 1 bulan lalu dan minggu kemarin itu udah selesai ya untuk seleksinya, dan ada beberapa yang sudah lulus sampai ke tahapan wawancara. Nah, sebelum aku ngebahas tentang program ini lebih dalam tentang siapa aja yang lulus, nanti aku akan ngejelasin sedikit tentang tahapan tes seleksi program magang ke Jepang IM Japan ini atau jalur pemerintah ini. Nah, tahapannya itu ada 4, yaitu tes administrasi, tes matematika, tes kesemaptaan, tes ketahanan fisik, dan tes wawancara. Ternyata ada 5, bukan 4 ya, 5 tahapan tes seleksi awalnya. Dan di video kali ini akan aku informasikan siapa-siapa aja atau berapa sih yang sudah lulus di tahapan kemarin di Sragen. Nah, totalnya kemarin itu yang sudah lulus itu 119 peserta ya, yang sudah lulus ya, sampai tahapan tes wawancara aja. Nanti masih ada selanjutnya tes lagi. Nah, untuk tes awalnya itu sebanyak 317 orang ya pendaftarnya ya. Dan di sini akan aku bacakan artikelnya ya. Sebanyak 119 calon peserta pemagang ke Jepang akhirnya dinyatakan lulus hingga tahap wawancara pada seleksi yang digelar di Kabupaten Sragen Senin 30 Januari sampai 3 Februari 2023. Kemarin ya, baru aja kemarin. Seleksi daerah yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan International Manpower Development Organization Japan IM Japan bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen diikuti 317 ya. Jadi dari 317 orang itu yang lulus cuma 119. Ini masih tahapan wawancara, nanti masih ada tes lagi. Kadisnaker Sragen Agus Winarno pada laporannya mengatakan pada seleksi kali ini dari 317 orang pendaftar yang hadir pada hari pertama sebanyak 276 calon peserta. Oh, jadi yang mendaftar 317 dan yang hadir cuma 276. Calon peserta berasal dari beberapa daerah seperti Wonogiri, Klaten, Boyolali, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Nah, jadi tes yang kemarin di Sragen itu tahapannya tes seleknas, jadi bisa diikuti oleh luar daerah. Agus menerangkan pelaksanaan tes meliputi tes matematika, tes kesemaptaan, tes fisik, dan wawancara. Seluruh proses dilaksanakan secara objektif dan setiap peserta harus lulus setiap sesi untuk bisa lanjut pada tahap berikutnya. Sementara itu, Subkoordinator Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemagangan Luar Negeri DIT Binaker Sutarno mengatakan Kemenaker telah bekerjasama dengan IM Japan selama 30 tahun dan memberangkatkan lebih dari 100.000 orang untuk magang di Jepang. Program seleksi magang ini sangatlah berat dan ketat, akan tetapi jangan patah semangat karena alumni dari magang Jepang banyak yang bisa berhasil. Semoga kalian bisa mengikuti program magang ini dan berhasil menjadi orang yang bermanfaat, katanya. Direktur IM Japan
Perwakilan Jakarta Akasaka Jiro menuturkan pihaknya sangat mengapresiasi warga Sragen yang telah banyak berhasil dalam program magang Jepang. Diharapkan semua peserta bisa lulus semua, walaupun biasanya tidak ada yang 100% lulus pada tahap seleksi. Katanya ia mengapresiasi Pemkab Sragen yang aktif dalam seleksi pemagangan di Jepang. Jadi kemarin yang ikut cuma 276 orang dan yang lulus 119 orang. Nah, jadi itu tadi penjelasanku secara singkat tentang proses kemarin ya di seleksi di Sragen. Ternyata yang lulus 119 orang. Selamat buat kalian yang sudah lulus. Dan bukan sampai situ saja ya untuk seleksinya. Nanti masih ada tes Kakunin bahasa Jepang, tes MCU, terus selanjutnya nanti ada pelatihan daerah, pelatihan pusat, baru bisa berangkat ke Jepang. Nah, perlu kalian ketahui buat teman-teman untuk program magang ke Jepang IM Japan ini memang seleksinya sangat ketat, tahapannya sangat lama ya, kurang lebih prosesnya 1 tahunan. Jadi buat teman-teman yang ingin ikutan program magang ke Jepang melalui jalur IM Japan ini memang harus bersabar ya. Untuk prosesnya memang kurang lebih 1 tahun ya, mungkin hampir sama kayak program swasta ya, karena untuk saat ini program swasta pun untuk berangkatnya itu kurang lebih ya 1 tahunan. Dan di sini aku sangat merekomendasikan buat teman-teman yang ingin magang ke Jepang itu ikutan aja program IM Japan ini. Kenapa aku rekomendasikan? Karena program ini itu gratis tanpa dipungut biaya ya untuk seleksinya. Terus untuk prosesnya memang kita memerlukan uang ya untuk keperluan pribadi, tapi untuk pemberangkatan ke Jepang pun dari mulai nanti pelatihan pusat, dari mulai tiket pesawat pulang pergi, terus pelatihan pas di Jepang selama 1 bulan itu gratis, nggak dipungut biaya sama sekali. Jadi teman-teman mungkin untuk biaya ya cuma untuk belajar bahasa Jepang, terus untuk pembuatan paspor, dan untuk proses keperluan pribadi saat melaksanakan tes ini. Jadi buat teman-teman yang ingin magang ke Jepang, aku sangat merekomendasikan untuk ikutan seleksi tes IM Japan ini daripada ikut ke tes swasta ya, karena program IM Japan ini sudah terpercaya kerjasama antara pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia melalui Kemenaker. Jadi sudah dipastikan program ini pasti bisa memberangkatkan kalian, no tipu-tipu ya. Jadi kalian pasti bisa berangkat melalui program ini. Oke, untuk video informasi terbaru tentang tes seleksi IM Japan ini mungkin aku akhiri sampai di sini. Untuk jadwal tes selanjutnya itu sudah keluar ya. Nanti mungkin akan aku buat di next video. Jadi tunggu ini aja updatean terbaru video dari channel YouTube Edi Penny. Karena channel YouTube Edi Penny ini berisi informasi tentang program kerja Jepang dan program magang. Oke, untuk videonya aku akhiri sampai di sini. Buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai, arigatou gozaimashita ya. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah, atau kalian kalau suka dengan bermain TikTok, aku juga punya akun TikTok namanya Edi Penny TikTok. Di TikTok tersebut aku juga mengedukasi informasi tentang program kerja ke Jepang. Jadi follow ya Edi Penny TikTok. Oke, aku akhir videonya. Minta kritik arigatou gozaimashita. See you the next video.